Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ij'alna min ibadika salihin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبناء أحبائي الطلاب والطالبات أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان ayyuhal muslimun wal muslimat, alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama menambah ilmu pengetahuan. Pengajian kita pada pagi hari ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa masyayikhina fid darain amin. Ila an qala wa qila innal isya al-akhirah ikhtarahu Ali ibn Ahmad al-Wahidi fi tafsir al-mashhur wa qila hiya wahidatun minal khamsi la bi'ainiha wa ubahimat fihinna kama ubahimat lailatul qadri fil hauli awil syahri awil ashri. Wa yuka hadzal qawlu an Sa'id ibn al-Musayyib wa Shuraih al-Qadhi wa Nafi' maula ibn Umar wa Rabi' ibn Khaytham wa nuqila aydan an Zaid ibn Thabit wa ikhtara Imam al-Haramain al-Juwayni fi nihayatihi. Qil innahal isya al-wusta, salatul wusta yaitu salat isya, salat isya yang akhir. Ada salat isya awal, ada salat isya akhir. Salat isya awal yaitu maghrib, salat isya akhir ya salat isya. Ini pendapat. Qila juga hiya wahidatun minal khamsi, salah satu daripada salat yang 5 waktu, la bi'ainiha, tidak ditentukan. Wa ubhimat, dan dirahasiakan padanya sebagaimana dirahasiakan Lailatul Qadar. Fil hauli, dalam haul tahun, awil syahri atau bulan, awil ashri atau 10 hari terakhir. Wa yuhka hadzal qaul wa qila bali salatul wusta majmu'u shalawatil khamsi. Qil juga nih, qila majmu' as-salawatil khamsi, keseluruhan salat 5 waktu itu namanya salatul wustaqil. Rawi Ibnu Abi Hatim an Ibni Umar wa fi sihhati awan nazarun wal ajabu anna hadzal qawla ikhtarahu Syekh Abu Amr ibn Abdil Bar an-Nimri, imamu mawara al-bahri, wa innaha la ihdal kubar idh ikhtarahu ma tila'ihi wa hifdhihi ma lam yaqum alaihi dalilun min kitabin wala sunnatin wala atharin. Allahu akbar. Wa qila innaha salatul isya wa salatul fajri. Ini tanpa dalil katanya Asy-Syaikh Abu Amr ibn Abdil Bar an-Nimri. Dia imam mawara al-bahri, imam di belakang laut. Maksudnya ilmunya sudah luas seperti lautan. Tapi dia pilih kaul yang tidak ada orang memilihnya, mungkin supaya lain daripada yang lain.
Kan katanya di sini wa inna la ihdal kubar nadhira lil bashar 'alaiha 19. Ini suatu perkara yang besar. Kenapa yang besar? Maksudnya membingungkan. Karena dipilih oleh seorang imam besar, imam di belakang laut. Masya Allah, Masya Allah. Ma'tila hafzihi malam yakum alai dalilun. Tidak ada dalilnya dari kitab, dari sunnah, dari athar. Mungkin asal dibuat-buat. Gitulah kalau senang jadi ulama, jadi di kill saja. Allahu Akbar. Tidak ada pendapat yang jelas, hanya kill. Terlalu, karena banyak ulama waktu itu kan, jadi banyak pendapat. Allahu Akbar. Terus Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Katsir rahimahullah semua dimasukkan. Pokoknya benar atau salah yang penting tulis Asy-Syaikh Ibnu Katsir. Semua ditulis. La ilaha. Allahu Akbar. Kalau kita hidup waktu itu, kita ada pendapat, mungkin ditulis juga. Wa qila kama qala Syekh Hudatullah Muhibbuddin Amlas. Mungkin ditulis juga. Memang itu kelemahannya tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya dia tulis semua pendapat, walaupun belum tentu benar, walaupun tidak punya dalil, yang penting tulis. Nanti yang membacanya berpikir, memilih, milih mana pendapat yang benar. Masya Allah. Coba kalau ditulis yang benar-benar saja, yang kuat, mungkin 1 jilid saja tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya dia jadi 4 jilid, besar kan? Karena semua pendapat. Capek Asy-Syaikh menulis. Masya Allah, Masya Allah. Tapi zaman dulu kan tidak lama menulisnya, walaupun 20 jilid tidak lama. Kalau Imam Nawawi paling-paling 3-4 bulan, 10-20 jilid itu. Sebentar saja. Karena dia cair, dia hanya keluar dari kepala seperti hujan, keluar dari kepalanya ilmu itu, hanya tinggal menulis saja. Dan dia menulisnya 24 jam. Makanya dia cepat, walaupun 20 jilid, 30 jilid kitabnya cepat dia. Imam Nawawi umurnya 40 tahun meninggal, tapi katanya 100 dam tidak mampu mengangkut karangannya, 100 truk. Padahal umurnya 40 tahun saja. Kalau didatangkan dam 40 katanya tidak mampu mengangkutnya, atau datangkan truk. Masya Allah. Karena dia menulis 24 jam, 24 jam dia menulis. Sama dengan Imamuna Asy-Syafi'i. Dia satu hari menghatam 60 kali Al-Quran. Karena dia jalan saja seperti CD, berputar di kepalanya CD. Terus dia baca 24 jam. Ya bisalah 60 kali khatam. 60 kali khatam sehari semalam. Karena CD berputar di kepalanya. Tekan saja tombol nyet, terus berputar. Masya Allah, Masya Allah. Sudah tidak pikir lagi, terus keluar Quran ini dari kepalanya, keluar terus. Masya Allah. Kalau kita walaupun dipasangkan CD tidak bisa berputar. Subhanallah. Pantas dia bisa 60 khatam sehari semalam, karena dia tinggal keluar saja. Jadi dia tidur, dia duduk, dia berjalan, dia terus baca Quran. Allahu Akbar. Jadi semuanya dinaikkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Katsir rahimahullah.
Tinggal kita yang pilih sendirilah, mau ambil yang mana silahkan, mau ambil yang isya, mau ambil yang subuh, mau ambil yang silahkan, tinggal kita yang memilihnya. Ini katanya semuanya 5 waktu, tapi tidak ada dalil katanya. Tapi yang mengatakan ini imam mawara al-bahri, imam di belakang laut. La ilaha illallah. Maksudnya ilmunya itu sudah seperti laut. Dia yang berpendapat, Masya Allah. Tapi dia bilang tanpa dalil, tanpa, hanya dia mengatakan itu. Wakil inna salatul isya wa salatul fajri. Ada kil juga ini, kedua-duanya katanya isya dan salat subuh. Wakil bal hiya salatul jama', kil salatul jama', kil salatul khawf, kil salatul idil, kil salatul adha, kil al-witru, kil al-duha, wa tawaqqafa fiha akharun. Semua kil dinaikkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya Allah, semua pendapat orang dinaikkan. Wa tawaqqafa fiha akharun, tapi orang lain tawakuf. Lima ta'aradat indahumul adillah, lamma ta'aradat indahumul adillatu wa lam yadhhar lahum wajhu tarjih wa lam yaqa'il ijma'u ala qawlin wahidin bal lam yazalin niza'u fiha mawjudan min zamani sahabati wa ilal an. Wa ilal an maksudnya ila zamani Syekh Ibnu Katsir, sampai zamannya masih katanya berbeda. Kil. Tidak ada kol. Hanya kil saja. Masya Allah. Nah, itu sebabnya dia besar, panjang, lebar. Tafsiran Ibnu Katsir. Satu ayat saja sampai 3, 4, 5 halaman. Hanya baca kil. Masya Allah. Qala Ibnu Jarir haddatsani Muhammad bin Bashar wa Ibnu Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaditsu an Sa'id bin al-Musayyib qala kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mukhtalifina fi salatil wusta hakadha. Para sahabat juga berbeda pendapat. Jadi dari sahabat berbeda pendapat, otomatis setelahnya tabi'in akan berbeda. Otomatis tabi'in berbeda. Otomatis para ulama berbeda. Karena dari sahabat saja sudah berbeda pendapat. Dari sumbernya, dari kepalanya sudah mendapat, maka dia turun menurun berbeda pendapat. Tapi ada yang tawakuf juga, tidak mau ikut campur masalah pendapat-pendapat ini. Wa syakka baina asabi'ihi hakadha wa syabaka. Wa syakka. Syabaka atau syakka? Syabaka kan? Wa syabaka baina asabi'ihi wa kullu hadhil aqwal. Syabaka artinya menyilang, memasukkan jari-jari tangannya ke jari yang lain, menyilangnya itu syabaka. Baina asabi wa kullu hadhil aqwal fiha dha'fun binisbati ila allati qablaha wa innamal madaru wa mu'tarikun niza' fi subhi wal 'asri. Yang katanya al-madar ay al-makan, wa mu'tarakun niza' tempat yang sangat kuat perselisihan pendapat pada subuh dan asar. Itu yang berbeda pendapat sangat kuat pada subuh dan asar. Itu yang kuat. Apakah subuh atau asar? Asar subuh, subuh asar, asar subuh, subuh atau asar. Itu yang kuatnya katanya. Wa qad thabatati sunnatu
bi annaha al-asru fata'ayyana al-masiru ilaiha. Wa qad rawal Imam Abu Muhammadin Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi rahimahumallahu fi kitab Syafi'i rahimahullah. Katanya yang hadisnya yang ada, yang kuat, yang subut, yaitu asar. Nabi menjelaskan itu asar. Hadatsana Abi sami'tu Harmalata ibn Yahya al-Lakhami yaqulu qala Syafi'i kullu ma qultu fa kana 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khilafi qawli mimma yasihhu fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Ini kata al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Rizq Asy-Syafi'i. Beliau berkata, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis, buang pendapatku, ambil hadis. Wala tuqalliduni, kalau bertentangan dengan hadis, jangan ikuti aku, katanya, ikuti hadis. Wa kadza Rabi'u wa Za'faranu wa Ahmad bin Hanbal Syafi'i wa qala Musa Abul Walid Ibnu Abil Jaruda, Garuda katanya. Ibnu Abil Jaruda. La ilaha illallah. Ani Syafi'i idza shal hadithu wa qultu qawlan fa ana uraji'u an qawli wa qailun bidzalik fahadha min siyadatihi wa amanatihi wa hadha nafsu ikhwanihi minal a'imma rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Idza sahal hadis fahuwa madhhabi, katanya juga, apabila hadis itu sah maka itulah mazhabku, kata Imamuna Asy-Syafi'i. Wa minha huna qata al-Qadhi al-Mawardi bi anna madhhab Syafi'i rahimahullah anna salat al-wusta hiya salatul asri wa in kana qad nassa fil jadid wa ghairi annaha subhu li sihhatil ahadits annaha al-asru wa qad wafaqahu ala hadhihi tariqati jama'atun min muhaddithil madhhab walillahil hamdu wal minnah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i atau yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yaitu salat asar. Yang kuat ini antara asar dan subuh. Tapi Imam Syafi'i walaupun di kaul jadidnya mengatakan subuh, tetapi menurut hadis yang kuatnya adalah asar. Dan ini mayoritas asar. Asy-Syaikh Ibnu Katsir dia hanya menyebut kil. Kemudian terakhir dia qol. Artinya dia akan menyaring. Yo. Mana dia itu? Kamera syuting itu? Hah? Oh, udah bosan mungkin. Allahu Akbar. Bosan dia menyuting kita. Kita dapat tidur lah. Kalau dia ada tidak bisa kita tidur. Itu. Mana dia tukang syuting tuh? Ada pengajian penuh di YouTube itu, dimasukkan pengajian apa saja, dimasukkan dari majelis ta'lim di tempat-tempat lain lah, tempat-tempat lain ada di YouTube. Kalau kita di sini tidak ada, seharusnya dimasukkan tuh, nanti orang bisa dengar kan, bisa lihat.
Allahu Akbar. Dimasukkan seharusnya di YouTube. Jadi dia lebih menyuruh. Yang tadi itu suara NW kan? Suara NW. Bosan dia. Hilang dia. Kemana dia? Masya Allah. Mungkin kifayah kan? Sekali saja kifayah. Seharusnya dimasukkan terus semuanya. Masya Allah. Itu yang kuatnya dalam mazhab Syafi'i salat asar. Wa minal fuqaha fil madhab ma yunkiru an takuna hiya al-asru. Madhab Syafi'i wa sammamu ala anna subuh qaulan wahidan. Sammamu, mereka tasmim. Tasmim artinya tidak mau selain daripada subuh qaulan wahidan. Qaulal Mawardi wa minhum man haka fil mas'alati qaulaini wa takriru wa li takriril mu'aradat wal jawabat mawdhi'un akhar ghairu hadza qad afradnahu ala hidatin. Jadi ada perdebatan yang kuat di antara subuh dan asar. Setelah kil maka disaring menjadi subuh dan asar. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat tepat pada waktunya dan mengamalkan berjamaah 2 sholat musim dingin atau waktu dingin, dijamin masuk syurga. 2 sholat waktu dingin. Ini banyak juga tafsiran. Tapi tafsiran yang kuat asar dan subuh. Siapa yang mengamalkan asar berjamaah tepat waktunya dan subuh berjamaah tepat waktunya, dijamin masuk syurga. Itu sholat 2 waktu dingin. Asar itu kan sudah mulai dingin, subuh dingin. Itu pendapat. Tapi ada kil banyak juga. Banyak pendapat mengenai 2 sholat waktu dingin. Kenapa asar dan subuh lebih ditekankan? Lebih ditekankan pengawasannya atau penyelidikannya, karena 2 waktu ini, 2 sholat ini yang berat dilakukan. Waktu asar berat orang sholat berjamaah, karena waktu asar itu masih orang bekerja. Orang bekerja di sawah, apalagi di bangunan, tukang-tukang itu, laden-laden itu akan berhenti jam 5. Yang harian itu kan, dia berhenti jam 5, dia sholat asar jam 5. Kalau tidak bekerja, yang tidur kadang-kadang dia tidur setelah zuhur, bangunnya setelah asar. Subuh apalagi sangat berat. Untuk pergi ke masjid sholat berjamaah subuh itu berat. Padahal selimutnya tidak sampai 2 kilo. Berat mengangkatnya. Rasanya seperti 1 kintal mengangkat selimut itu kalau musim dingin. Padahal kalau kelapa 100-200 biji, lari dia lembar. Tapi kalau selimut tidak mampu dia. Masya Allah, Masya Allah. Makanya di masjid-masjid kalau subuh hanya marbot saja. Tidak ada orang berjamaah waktu subuh, karena orang sedang tidur nyenyak. Itu subuh kan, waktu tidur. Waktu tidur nyenyak itu azan subuh. Jadi orang malas untuk naik ke masjid waktu subuh. Sedikit berjamaah waktu subuh. Katanya orang-orang barat, kalau waktu subuh masjid-masjid penuh,
kita takut. Tapi kalau selama masih kosong masjidnya waktu subuh, kita tidak takut sama orang Islam ini, kata. Tidak takut, karena orang Islam ini suka tidur. Tidak takut dia ke orang Islam, sukanya tidur saja, katanya. Masjidnya sepi waktu subuh. Nah, ini dua sholat ini sholat yang berat. Makanya dua sholat ini memiliki keistimewaan. Man sholat subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengamalkan sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin rezekinya di kampung halamannya, dijamin kesehatannya, dijamin keberkahannya, dijamin umurnya, dijamin kesehatannya, dijamin keamanan ketenteramnya sampai subuh besok. Amalkan salat subuh berjamaah, insya Allah rezeki itu di tempat. Tidak perlu ke luar negeri, tidak perlu ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, tidak perlu ke Saudi. Amalkan salat subuh berjamaah. Kalau ada yang pergi Malaysia, tanya dia, dulu kamu ini sholat subuh enggak waktu di rumah? Mana ada waktu sholat subuh, kita ngantuk, katanya. Makanya dibuang dia ke Malaysia, pergi cari rezeki sana. Coba diamalkan sholat subuh itu berjamaah di masjid, rezekinya di tempat, dijamin oleh Allah. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ke Malaysia, tidak perlu ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Saudi, tidak perlu. Amalkan sholat subuh berjamaah, dijamin rezekinya di kampung halamannya. Tapi karena tidak mengamalkannya, akhirnya dia pergi jauh. Tanya dia orang-orang kalau itu, kalau dia pergi terus dia pulang, tanya dia, dulu sebelum pergi mengamalkan sholat subuh enggak berjamaah? Kan kita mengantuk, katanya. Akhirnya dibuang ke luar negeri. Allahu Akbar. Wa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Khusyuk. Dalilaini mustaqinaini baina yadayhi. Khashi'in ay dzalilin. Oh, dzal itu bukan dal, dzal. Ay khashi'ina dzalilina mustakinina baina yadayhi, dalam keadaan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangunlah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Dzalilin, dalam keadaan terhina. Mustakinin, dalam keadaan lemah di antara dua tangannya, maksudnya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di depan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan khusyuk. Kunut juga artinya sukut. Qanitin ay sakitin. Itu sebabnya setelah turun ayat ini tidak boleh ngomong kalau kita dalam keadaan sholat. Kalau sebelum turun ayat ini orang sholat boleh berbicara, boleh ngomong, boleh menanyakan apa ke temannya yang sama sholatnya. Jadi dia berjamaah, nanti imamnya juga ngomong, makmumnya ngomong. Nah, jadi imamnya waladhdallin amin, apa berjamaah. Nah, imamnya boleh ngomong, jamaah, kata makmum. Dulu tapi sebelum turun ayat ini boleh berbicara. Setelah turun ayat ini sudah tidak boleh lagi, tidak boleh ngomong. Yang masih boleh ngomong hanya tawaf. Tawaf itu sama kedudukannya dengan sholat. Bedanya tawaf boleh berbicara, kalau sholat enggak boleh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di depan Allah dalam keadaan diam.
atau dalam keadaan khusyuk, zalil itu terhina, mustakin sama mahin di depan Allah. Wa dzal amru mustalzimun tarkal kalam. Itu sebabnya dia bilang nih, perintah khusyuk ini mewajibkan meninggalkan kalam, meninggalkan omongan pembicaraan. Karena dia khusyuk kan, berarti tidak boleh berbicara. Mustalzimun tarkal kalam fi sholati limunafatihi iyaha, karena bertentangan dengannya. Walihadza lamma tana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ar-raddi ala ibn Mas'ud hina sallama alaihi wa huwa fi sholati i'tadhara ilaihi bidzalik wa qala inna fi sholati la syughla. Jadi ini kisah cerita Nabi sedang sholat, Ibnu Mas'ud mengucapkan salam. Nabi sedang sholat, dia memberi salam, tapi Nabi tidak menjawab karena sudah turun larangan untuk berbicara, untuk ngomong. Setelah dia selesai sholat, kemudian dikasih tahu Ibnu Mas'ud supaya jangan ada su'uwan. Jadi su'uwan itu dibuang. Jangan kita mengatakan itu salahnya dia, kenapa dia buruk sangka, berdosa. Tidak boleh, dibuang. Jadi su'udzan itu kan dosa, dibuang. Nabi sangat menjaga ini, jangan sampai ada sahabat yang su'udzan kepadanya. Dia waktu senja